Halo semuanya, perkenalkan aku Aura dari kelompok 1 Sastra Prancis yang akan menjelaskan tentang food studies. Di sini aku nggak sendirian loh, aku bersama Iklima, Aprilian, Sekar, Kalisha, Alang, Nida, dan Arik. Nah, sebelum memasuki pembahasan utama, aku akan menjelaskan dulu nih apa itu makanan. Jadi, makanan merupakan identitas yang sangat melekat dengan hidup keseharian manusia. Makanan juga terhubung dengan selera kolektif yang terbentuk oleh lingkungan hidup dan budaya masyarakat. Lalu ada bapak gastronomi yang bernama Jean-Antoine Bélang-Savarin memberikan aforisma yang berbunyi La destin des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent, yang artinya bahwa takdir setiap bangsa bergantung dari apa yang dimakannya. Nah, kata takdir yang dikaitkan dengan makanan dapat direfleksikan betapa pentingnya asupan makanan dalam menentukan kualitas hidup manusia sebagai individu. Lalu ada pula jika makanan dikaitkan dengan kata bangsa oleh Ernest Renan yang berbunyi Le désir de vivre ensemble, yang artinya memiliki hasrat untuk hidup bersama dan memiliki makna bahwa makanan sebagai salah satu simpul pengikat identitas bangsa itu sendiri. Nah, selanjutnya mari kita mulai dengan kuliner Indonesia sebagai hal yang menarik dalam kajian makanan. Indonesia termasuk ke dalam rumpun makanan Asia Tenggara. Akira Matsuyama dalam Traditional Dietary Culture of Southeast Asia, Its Formation and Pedigree dalam tahun 2009 menyatakan bahwa ada kesamaan pola dalam makanan di Asia Tenggara. Di samping juga didapati pula banyak perbedaan di berbagai wilayahnya. Salah satu kuliner Indonesia yang mirip adalah gulai ayam hijau Indonesia dengan Thailand. Lalu juga ada tumis kangkung antara Indonesia dengan Thailand yang sangat mirip. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, banyak terjadi pergeseran kuliner tradisional di Asia Tenggara karena teknologi yang semakin maju dan perubahan gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, menjaga keasilan sebuah kuliner tradisional menjadi hal yang sulit dilakukan. Orang-orang sekarang lebih memilih membuat makanan yang lebih mudah diolah dan praktis dikonsumsi. Selain itu juga adanya peleburan antara budaya kuliner satu dan yang lainnya menjadi faktor pendukung sulitnya menjaga keaslian kuliner tradisional. Sebagai contoh, gula Jawa atau gula aren adalah salah satu dari sekian banyak kuliner tradisional di Indonesia. Tetapi gula Jawa di Indonesia dan Asia Tenggara saat ini menjadi sekunder pemanfaatannya seiring dengan meningkatnya produksi gula tebu sejak masa abad ke-19. Kita bisa lihat dengan menurunnya pengolahan dan konsumsi kudapan-kudapan yang berbasis gula merah seperti dodol, apem, klepon, dan lain-lain yang tergantikan oleh makanan yang berbasis gula tebu seperti kue dan roti yang banyak dipengaruhi oleh budaya Eropa. Gula Jawa ini hanyalah salah satu dari sekian banyak kuliner di Indonesia. Indonesia tersendiri terdiri dari 38 provinsi, ribuan suku bangsa, dan ratusan kelompok etnis. Tidak heran, Indonesia memiliki ragam kuliner lokal yang teramat kaya. Tidak heran juga, gastronom Sri Owen pernah berujar bahwa masyarakat Indonesia ketika ditanya tentang makanannya, langsung mengarahkan pada makanan rumah atau makanan daerah. Oleh karena itu, Michiko Kubo menyimpulkan konsep Indonesian cuisine dirangkai kelompok etnik dan masakan daerah yang lalu dikembangkan menjadi Indonesian National Cuisine. Mustika Rasa, yaitu buku masak nasional Indonesia pertama, berhasil mengumpulkan 1.600 resep kuliner di Indonesia. Sekali lagi kita bisa bayangkan betapa banyaknya kekayaan kuliner di negara Indonesia yang begitu melimpah. Nah, selanjutnya berbicara tentang kuliner Indonesia tersendiri, tentunya kita memiliki banyak cita rasa yang tentunya beragam, tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dan hal ini tidak luput dari persilangan pengaruh kuliner antar suku bangsa yang sebelumnya pernah mungkin hadir di Indonesia seperti bangsa kolonialisme atau ya penjajah-penjajah yang sebelumnya pernah hadir di Indonesia gitu. Seperti contohnya soto ini merupakan pengaruh kuliner dari bangsa Tionghoa. Kemudian seperti yang kita semua tahu gitu ya, kuliner-kuliner Indonesia seperti rendang gitu. Kan kita menggunakan cabai sebagai bahan penyedap ya. Nah, cabai sendiri ini sebenarnya datangnya itu dari bangsa Portugis pada sekitar abad
ke-16 teman-teman. Kemudian salah satu contohnya lagi yaitu kuliner-kuliner seperti perkedel, lalu sop, lalu semur, itu merupakan pengaruh dari bangsa kolonialisme dahulu gitu. Nah, karena lekatnya budaya kuliner Indonesia dengan peran kuliner-kuliner seperti yang sudah disebutkan tadi, pada pertengahan abad ke-19 muncullah konsep kuliner nasional atau disebut kuliner Indis nih. Di sini disebut ada Indische Keuken. Jadi kuliner Indis ini tentunya di dalamnya ini bukan cuman aspek-aspek seperti pengolahan makanan, terus penyajiannya, terus mungkin aktivitas-aktivitas di dapur gitu. Tapi juga di dalamnya itu terdapat unsur-unsur seperti budidaya pangan, teknologi gizi, food hygiene, seni masak, bahkan bagaimana cara kita tuh menjaga kualitas cita rasa makanan tersendiri gitu. Nah, tentunya dari situ kita mengetahui bahwa yang terlibat dalam kuliner Indis ini bukan cuman koki, bukan cuman ahli makanan, tapi juga ahli gizi, ahli ekonomi, budidayawan, ahli pariwisata, bahkan pemerintah juga memiliki andil gitu. Nah, selain itu, selain Indonesia juga memiliki banyak persilangan gitu ya dengan budaya kuliner dari bangsa lain, Indonesia ini setelah kemerdekaannya memiliki cita rasa kulinernya tersendiri juga gitu. Dan sekarang tentunya sudah bertransformasi ya teman-teman menjadi berbagai aneka ragam makanan, minuman, dan cara penyajian gitu. Nah, seumpama kita mau membandingkan dengan negara lain seperti Prancis dan Cina gitu, Indonesia juga sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi adiluhung dalam aspek kuliner ini gitu. Namun kenapa gitu Indonesia belum menjadi adiluhung dalam aspek kuliner gitu? Karena tentunya untuk menjadi adiluhung ini bukanlah proses yang instan, mudah, dan cepat gitu. Budidaya kuliner di dalam suatu negara itu tentunya harus terjaga kualitasnya, mulai dari proses produksinya sampai nanti disajikan, dilestarikannya harus konstan gitu. Oke, jadi dalam sini tentunya banyak hal-hal yang harus diperhatikan ya. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara agraris gitu ya, namun ya hal itu akan sangat disayangkan gitu ketika kita melihat fenomena-fenomena sekarang seperti berkurangnya lahan pangan gitu dan beralih fungsi menjadi lahan-lahan non pangan gitu, atau mungkin masyarakat Indonesia yang lebih banyak mengkonsumsi makanan cepat saji. Hal-hal tersebut tentunya sangat menggerus tradisi kuliner lokal gitu. Nah, kalau begitu kembali lagi ke awal tadi, ke kuliner Indis ya. Kita tadi mengetahui kalau misalnya yang berperan di dalam kuliner Indonesia di sini itu bukan cuman koki, tapi juga orang-orang lain seperti tadi ada ahli pangan, ahli gizi gitu-gitu kan. Nah, di sini menyimak masalah-masalah yang ada di Indonesia gitu ya terkait kelestarian kuliner kita sendiri, kita bisa menyimpulkan bahwa hal ini bukan menjadi tanggung jawab para koki saja atau mungkin para konsumen saja, para masyarakat Indonesia gitu, tapi juga ahli-ahli ekonomi gitu, kayak kebijakan ekonomi, kebijakan politik, bahkan pemerintah gitu untuk menjaga kelestarian kuliner Indonesia gitu. Dari itulah pentingnya kajian makanan dalam melestarikan kuliner bangsa kita sendiri, karena kita bisa tahu kalau misalnya yang berperan di dalam kelestarian kuliner kita ini bukan cuma para koki, bukan cuma para konsumen, tapi juga semua masyarakat Indonesia itu punya peran untuk melestarikan kuliner kita. Makanan jika dilihat secara keilmuan memiliki kekhususan yang menghubungkan pertanian, gizi, dan gastronomi untuk menjelaskan aspek-aspek seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan estetika makanan. Berikutnya ada food study sebagai tinjauan terhadap dinamika kuliner. Dalam kasus kuliner seperti yang terjadi di Indonesia, umumnya masyarakat sebagai konsumen tidak banyak menyadari adanya masalah pada hal produksi, distribusi, dan konsumsi makanan. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Dan bagaimana penerapan wacana kajian makanan dalam menjawab hal tersebut untuk memetakan masalah kuliner? Jadi, kajian makanan
mulai berkembang di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sejak tahun 1990-an. Karena terinspirasi dari berbagai karya ahli yang menekuni berbagai bidang, tidak heran kalau lingkup kajian makanan itu mencakup berbagai aspek. Beberapa pertanyaan dasar yang kerap didiskusikan yaitu yang pertama ada apa dampak lingkungan terhadap makanan dan sebaliknya. Nah, makanan di sini bukan hanya merupakan komoditas utama dalam sistem ekonomi yang mengaitkan hubungan pasar dengan konsumen belaka. Tapi makanan lebih dari itu. Makanan terhubung dengan persoalan budidaya dan konsumsinya yang menghubungkan manusia dengan lingkungan alam sebagai penyedia sumber pangan menurut Goodman dan Radcliffe. Ketika proses ini terjadi, sebenarnya ada dampak-dampak tertentu terhadap lingkungan yang memengaruhi pula kondisi kehidupan manusia di lingkungan di mana mereka hidup. Yang kedua, ada bagaimana hubungan etika dengan makanan. Hubungan ini lebih didasarkan pada perspektif bahwa makanan terkait dengan nilai kepraktisan dan estetika yang merupakan perwujudan dari pencitraan sosial terhadap cita rasa, menurut Cheney tahun 2004. Pencitraan yang dimaksud di sini itu hal yang universal dalam budaya makan manusia. Itu semua tidak dapat dipisahkan dari praktik makanan yang meliputi apa dan bagaimana makanan yang sebaiknya dimakan, waktu yang pantas untuk makan, peralatan yang tepat untuk digunakan, dan juga table manner yang baik. Bagaimana makanan diolah dan disiapkan? Makanan berkaitan dengan aspek-aspek kultural. Kuliner merupakan olahan dari hasil rasa, karsa, dan cipta manusia. Makanan yang dihasilkan dari proses mengolah merupakan proses dari kebudayaan yang menentukan adab-adab hidup manusia. Menurut Montanari, mengolah makanan merupakan proses pembentukan peradaban manusia yang ditampilkan melalui skemanya, yaitu fire, cooking, kitchen, cuisine, dan civilization. Di mana batasan antara warisan kuliner yang otentik dengan yang ditemu ciptakan? Mustahil untuk mencari otentisitas kuliner sebagai identitas etnik atau bangsa, karena etnik atau bangsa itu sendiri merupakan hasil dari proses penemuciptaan atau invented invention dalam sejarah. Kuliner pada masa ketika para leluhur hidup belum begitu banyak dibatasi oleh berbagai oposisi biner, seperti kuliner tradisional dan kuliner modern, atau kuliner lokal atau daerah dan kuliner nasional sebagaimana berlaku saat ini. Konsepsi etnik dan bangsa warisan kolonial lah yang menciptakan oposisi demikian. Menurut Montanari dan Pitt, konteks masalah dari batas-batas kuliner ini bukan hanya sebatas persoalan sosial, tapi juga geografi yang terkait keterkaitan antar berbagai aspek. Jika secara geografis dikenal konsep landscape untuk memahami topografi dan demografi wilayah, maka dalam konteks kajian makanan sejak awal 1990-an mengemuka konsep foodscape atau gabungan antara food dan landscape. Melalui foodscape, hubungan peruangan atau spasialisasi, budaya makanan manusia dan wilayah di mana mereka hidup dipikirkan sebagai sarana untuk memahami masalah-masalah terkait dengan batas-batas spasial dalam dunia kuliner. Menurut Slocum dan Holtzman, hubungan antara hal yang terjadi dalam tubuh manusia dan tatanan sosialnya menjadi basis bagi pembentukan makanan sebagai identitas. Dan ketika dipahami secara politis, kuliner dapat menjadi sarana untuk membayangkan dan membentuk identitas etnik dan bangsa. Identitas dapat membuat masyarakat, etnik, bangsa di suatu wilayah mengkonsumsi makanan tertentu, namun masyarakat, etnik, atau bangsa di wilayah lain menolaknya. Ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti sosial, spiritual, dan estetika. Faktor-faktor tersebut melandasi alasan mengapa masyarakat, etnik, atau bangsa pada suatu sisi dapat serupa dan pada sisi lain berbeda dalam praktik kebiasaan makanannya. Makanan instan merupakan hasil perkembangan masyarakat yang mengalami pergeseran sosial dari produsen menjadi konsumen, dari agraris ke industri, dan dari subsisten ke komersial yang mendorong produksi massal makanan. George Ritzer pada bukunya di tahun 2002 mengatakan bahwa perbedaan daerah dan etnis mulai menghilang dari masakan Amerika. Makanan dalam suatu lingkungan, kota, dan negara bagian nampak dan terasa sangat mirip. Bila orang Amerika makan,
Di mejanya akan tersedia makanan yang beraneka ragam. Saat ini kita bisa bepergian kemana saja, kapan saja, tanpa harus merasa khawatir mengubah kebiasaan makan. Teknik pemrosesan dan penyimpanan yang canggih, transportasi cepat, serta aneka macam produk makanan telah memungkinkan kita mengabaikan perbedaan daerah dan musim dalam produksi makanan. Kapitalisme juga mendorong industri makanan instan cepat saji yang menyebabkan terbentuknya budaya konsumsi massal yang homogen atau seragam. Keseragaman selera instan menghilangkan keragaman cita rasa yang ada dalam kuliner Nusantara. Makanan memiliki dinamika kompleks yang hanya bisa diuraikan dengan pendekatan kajian makanan dengan memahami unsur-unsur yang terkesan terpisah namun sebenarnya berkaitan dalam bentuk kuliner etnik. Seperti yang bisa dilihat dalam gambar bagian di samping. Ciri tersendiri yang disebabkan oleh unsur geografis dan sejarah, Cook dan Crank berpendapat bahwa makanan bukanlah artefak ataupun benda, melainkan sebuah praktik yang dapat mengalami pergeseran atau displacement dan berubah atau change melalui serangkaian proses yang terbagi menjadi dua, yaitu invented, invention, dan innovation. Kemudian perubahan yang selanjutnya adalah constructed, deconstructed, dan reconstructed. Association for the Study of Food and Society atau ASFS didirikan pada tahun 1985 di Amerika Serikat dan telah mempromosikan studi makanan dan masyarakat di banyak universitas dari banyak negara. Tujuannya adalah untuk memajukan serta melestarikan kuliner sebagai identitas. Kajian makanan sebaiknya dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan untuk menajamkan kepekaan, kemampuan analisis, dan memahami masalah kuliner agar dapat membenahi permasalahan kuliner dari akar hingga akhirnya. Setiap kuliner etnik atau bangsa mempunyai citranya masing-masing yang ditentukan oleh dua unsur, yaitu geografis dan sejarah. Contohnya yaitu politik ekonomi, beras dan gula pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Bagaimana politik ekonomi pangan sangat menentukan arah produksi dan distribusi pangan. Maka dari itu, rumusan kurikulum Food Studies yang terintegrasi diperlukan untuk memahami bagaimana pola-pola pergeseran dan perubahan tren kuliner, baik yang terjadi pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Seperti yang ada pada kurikulum pendidikan Food Studies, makanan memiliki dinamika yang kompleks dan hanya bisa diuraikan dengan pendekatan kajian makanan. Unsur-unsur kajian ini memiliki kesan terpisah namun saling berkaitan. Unsur inilah yang menyebabkan ahli berpendapat bahwa makanan bukanlah artefak budaya, melainkan ilmu praktik yang dapat mengalami pergeseran dan berubah melalui rangkaian invented, invention, innovation, dan juga constructed, deconstructed, dan reconstructed. Saat ini sendiri sudah banyak bidang studi di berbagai universitas di dunia yang mengkaji food studies ini. Dengan mengintegrasikan unsur-unsur kuliner, hal ini dapat membantu kita untuk memahami strategi memajukan serta melestarikan kuliner sebagai identitas. Baik, untuk bagian penutup, sebagai negara yang punya keberagaman akan kuliner, Indonesia seharusnya bisa menjadi negara yang menarik untuk diberlakukan studi sejarah kulinernya. Karena kekayaan alam pangannya yang begitu melimpah, didukung juga dengan keberagaman budaya dan etnik yang dimilikinya, telah membentuk citra kuliner Indonesia sendiri kaya akan identitas. Dan alangkah lebih baik lagi, dari banyaknya keberagaman kuliner yang dipunyai, disertai juga wawasan akan kuliner yang terintegrasi dengan berbagai aspek lainnya, resep kuliner yang maju setidaknya dapat direncanakan lalu dipraktikkan seperti yang dilakukan beberapa negara Asia yaitu Jepang, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, dan juga Taiwan. Banyak tantangan memang untuk melestarikan dunia perkulineran di Indonesia, melihat kondisi lingkungan yang menyediakan sumber pangan terus mengalami kerusakan dan penyusutan. Edukasi kuliner yang terintegrasi sangat penting agar wawasan kuliner di kalangan masyarakat tetap hidup. Kajian makanan diperlukan untuk menjadi salah satu cara dari kajian interdisipliner untuk membenahi permasalahan kuliner Indonesia dari hulu hingga hilirnya. Nah, sekian penjelasan kami mengenai Food Studies. Terima kasih dan sampai jumpa.